Semangat pagi di suasana peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, hari Selasa 17 Agustus 2021. Sebagai anggota keluarga Allah, hari ini kita akan bersama-sama beribadah memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Kita akan memulai peribadahan peringatan kemerdekaan RI ke-76 saat ini dengan meninggalkan keramaian dunia, menenangkan pikir, menenangkan hati dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Merdeka! 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 Anggota keluarga Allah, 76 tahun sudah Indonesia merdeka. Dalam peringatan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, rakyat Indonesia secara keseluruhan diajak untuk menghayati dan mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sebagai orang percaya yang hidup di Republik ini, anggota keluarga Allah, dipakai Allah untuk meyakini akan pemeliharaan yang tetap dilakukan Allah sendiri. Lewat keyakinan akan pemeliharaan Allah itu, orang percaya, anggota keluarga Allah juga dipanggil untuk terlibat di dalam karya pemeliharaannya. Lewat ibadah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini, kita akan menggumuli panggilan Allah tersebut dengan tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dalam pemeliharaan Allah. Anggota keluarga Allah, terlebih dahulu kita akan menguatkan rasa turut memiliki bangsa dan negara ini dengan bersama-sama menyanyikan Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia
tetap sedia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Anggota keluarga Allah, kita akan bersama-sama memperhatikan leksionari bacaan pertama hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan 12 sebagai dasar bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk terlibat dalam karya pemeliharaan Allah bagi bangsa dan negaranya. Demikian kesaksian 1 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 12. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras, di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu. 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunannya. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit, dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok
dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Demikian pembacaan 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 12. Anggota keluarga Allah, bacaan 1 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 12 merupakan laporan yang disisipkan tentang pembangunan istana Raja Salomo. Kita bersama-sama mengambil pelajaran bahwa Tuhan memperkenankan setiap anggota keluarga Allah terlibat untuk membangun bangsa dan negara seperti Salomo membangun istananya. Namun kita juga perlu belajar kepada Salomo bahwa pembangunan istananya itu melekat dengan pembangunan bait suci milik Allah. Kita boleh belajar bahwa membangun bangsa dan negara, kita terlibat untuk memelihara bangsa dan negara dengan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kali ini ketika kita tetap berpaut hanya kepada Allah saja. Kita akan menanggapi keyakinan akan panggilan Tuhan terlibat membangun bangsa dan negara dengan tetap berpaut pada Allah seperti Salomo dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan yang keempat. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar,
bersinar, aku bersinar terus. Anggota keluarga Allah, sekarang kita akan bersama-sama memperhatikan bacaan tanggapan hari ini yang diambil dari Mazmur 101. Sebagai dasar kita menyerahkan hidup setelah kita menanggapi panggilan untuk terlibat di dalam karya pemeliharaan Allah bagi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh tadi. Penyerahan hidup berdasarkan Mazmur 101 demikian. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri, akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Demikian Mazmur tanggapan kita dari Mazmur 101. Kita akan bersama-sama menyerahkan hidup kepada Tuhan di dalam simbol persembahan. Kita mengumpulkan persembahan hari ini dari tempat kita masing-masing melalui setiap kepala keluarga di rumah masing-masing, dan pada hari Minggu yang akan datang lewat kepala keluarga kita akan menghaturkan penyerahan hidup bersimbol persembahan berupa uang itu ke dalam tempat-tempat yang disediakan. Kita mengumpulkan persembahan bersama dengan diiringi menyanyikan nyanyian keyakinan dari Kidung Jemaat 337 bait pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang
agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita bersama menyerahkan persembahan sebagai simbol penyerahan hidup di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini di dalam doa, dan nanti dilanjutkan persiapan di dalam kita menerima sabda. Saya hantarkan, kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang memanggil kami untuk terlibat di dalam karya pemeliharaan-Mu bagi bangsa dan negara di mana kami berada. Saat ini kami boleh memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kami diajak untuk menghayati dan menguatkan keyakinan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Namun kami meyakini Indonesia akan tangguh, Indonesia akan selalu bertumbuh ketika di dalam pemeliharaan Tuhan saja. Kami menyerahkan hidup ketika kami menyediakan diri Engkau pakai untuk terlibat di dalam karya pemeliharaan-Mu bagi Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh kali ini. Berkuasalah atas hidup kami, tolong kami. Layakkan simbol penyerahan hidup di dalam persembahan berupa rupiah yang kami kumpulkan untuk menjadi benar-benar kudus, dan ketika kami menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, terlibat di dalam pemeliharaan bagi bangsa Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ini, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Biarlah setiap anggota keluarga Allah menghayati kasih dan kuasa-Mu yang tiada pernah henti. Sekarang kami menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, menyiapkan hidup seutuhnya untuk menerima sabda-Mu sebagai tuntunan. Kami mewujudkan panggilan terlibat di dalam karya pemeliharaan Allah bagi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tuhan berkuasa, Tuhan berkarya, dan Tuhan bersabda. Roh Kudus melayakkan kami menerima sabda dan memampukan kami untuk melakukannya bagi hidup di kemudian hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anggota keluarga Allah, leksionari bacaan kedua hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 9 sampai ke-16 sebagai dasar pelayanan sabda
menolong kita bagaimana kita turut terlibat di dalam karya pemeliharaan Allah bagi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 16. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikian pembacaan Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16. Anggota keluarga Allah. Leksionari bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16 tadi menjadi bagian kisah tentang pembelaan Stefanus di depan imam besar ketika diperhadapkan pada mahkamah agama. Stefanus dalam pembelaannya di hadapan mahkamah agama mengajak orang-orang yang hadir di sana waktu itu serta kepada orang-orang beriman, penerima dan pembaca kitab Kisah Para Rasul sampai hari ini, termasuk kita anggota keluarga Allah, untuk bersama-sama belajar tentang pemeliharaan Allah atas umat manusia dari sejarah pengalaman hidup Yusuf, anak Yakub. Karena bagi Stefanus, setiap tokoh dalam sejarah Yahudi mengkiaskan sesuatu dengan kalimat singkat padat. Pada ayat 9a dikatakan, karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir dan selanjutnya. Dalam hal ini Stefanus melukiskan kesibukan manusia. Pada kisah ini saudara-saudara Yusuf
dalam merencanakan dan melakukan perbuatan jahat yang didorong oleh rasa iri sehingga menimbulkan kebencian, rela menjual Yusuf sebagai saudara, dan Yusuf dijual menjadi budak kepada orang Ismail. Namun, dengan mata iman, Yusuf justru melihat bencana di dalam dirinya yang ia alami berubah menjadi kemenangan. Dalam mata iman, Yusuf dapat melihat tangan Allah yang penuh kasih bekerja di belakang kejahatan saudara-saudaranya. Ia dijual ke Mesir sebagai budak, dipenjarakan tanpa salah, dilupakan oleh orang yang telah ditolongnya, tetapi akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itulah sebabnya Yusuf dapat bersaksi bahwa apa yang direka-rekakan oleh saudara-saudaranya tentang kejahatan yang ditimpakan pada dirinya telah dipakai Allah untuk kebaikan, yaitu untuk memelihara hidup bagi suatu bangsa yang besar. Respon Yusuf atas pekerjaan Allah di belakang kejahatan saudara-saudaranya menjadikan Yusuf setia dalam setiap tugas yang diberikan kepadanya. Melayani sebagai budak di penjara sama baiknya dengan melayani sebagai Perdana Menteri, karena keduanya pada hakikatnya adalah pelayanan untuk Tuhan. Itulah sebabnya Stefanus menyimpulkan Yusuf sebagai orang yang dianugerahi kasih karunia dan hikmat oleh Allah. Sebagai anggota keluarga Allah yang hidup di bumi pertiwi, yang sedang terlibat memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kita diajak untuk menggumuli Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Namun di dalam karya pemeliharaan Allah kita dipanggil terlibat untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Untuk itu, sebagai warga negara, baik rasanya peringatan perayaan kemerdekaan bangsa kita kali ini, kita gunakan untuk mensyukuri kesetiaan Allah dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa kita. Meski bangsa kita tidak pernah luput dari berbagai kesulitan dan tantangan, seperti yang saat ini sedang dihadapi bersama-sama, yaitu pandemi COVID-19. Sebagai anggota keluarga Allah yang terlibat di dalam kehidupan bangsa dan negara dengan berbagai macam kegiatan aktivitas, ada anggota keluarga Allah yang terlibat di pemerintahan dari daerah, pedesaan sampai tingkat pusat. Ada yang terlibat lewat pendidikan, ada yang terlibat lewat bidang kesehatan, perdagangan, pertanian, dan segala lini kehidupan bangsa dan negara ini. Belajar kepada Yusuf, dimanapun melakukan keterlibatan yang terbaik, karena pada dasarnya semua kita lakukan untuk melayani Tuhan. Ketika Yusuf sebagai budak di dalam penjara tetap berperilaku
yang terbaik. Demikian juga ketika ia menjadi Perdana Menteri tidak pernah berubah. Ia tetap melakukan pelayanan yang terbaik karena pada dasarnya untuk Tuhan. Kita semua anggota keluarga Allah dipanggil juga untuk mewujudkannya. Bagian akhir, sebagai warga negara biasa, mari kita pergunakan peringatan dan perayaan kemerdekaan bangsa kita kali ini untuk memperbaharui komitmen di dalam kita mengisi kemerdekaan bangsa dan negara dengan lebih terlibat aktif dan konstruktif dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh hanya terjadi di dalam pemeliharaan Tuhan saja. Amin. Kita berdoa bersama, puji, hormat, dan syukur bagi Allah yang bersabda hari ini. Kami boleh belajar, bukan hanya kepada Yusuf, tetapi juga kepada Stefanus di dalam panggilanmu untuk terlibat di dalam karya pemeliharaanmu bagi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh kali ini. Sekarang perkenankan kami menaikkan doa syafaat kami secara khusus bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang sedang memperingati kemerdekaan ke-76. Biarlah apa yang dicita-citakan untuk menjadi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, boleh benar-benar terwujud karena kasih kuasa pemeliharaan. Saat ini kami berdoa untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara dengan segala kondisi dan keadaan mereka. Terlebih ketika bangsa dan negara ini di tengah-tengah peringatan kemerdekaan yang ke-76 masih menghadapi suasana pandemi COVID yang masih merebak di mana-mana. Sekalipun secara grafis kelihatannya menurun, namun kami yakin kasih kuasa-Mu yang akan menyelesaikan semua kondisi dan keadaan untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Suasana politik yang dibangun untuk kehidupan bukan hanya agar ramai, tetapi biarlah semua menjadi sarana belajar menyerahkan diri hanya kepada Tuhan saja. Program vaksin yang sedang dijalankan dengan berbagai pergumulan yang terjadi baik di tingkat pusat, di tingkat daerah-daerah, bahkan di pedesaan-pedesaan dengan berbagai macam yang muncul di dalam pergumulan masyarakat. Biarlah kasih kuasa-Mu yang menyelesaikan semuanya. Bukan vaksin yang kami harapkan untuk merampungkan suasana pandemi ini, namun kasih kuasa-Mu yang kami yakini untuk mendatangkan kebaikan bagi semuanya. Vaksin Engkau pakai sebagai bagian karya-Mu yang ada. Engkau memakai gereja-gereja Tuhan terlibat di dalam bangunan semakin baik bangsa dan negara. Tuhan pun berkuasa seutuhnya. Berdoa dalam bangunan kerukunan, toleransi bagi bangsa dan negara melalui kondisi keadaan yang berbeda-beda. Beda suku, beda agama, beda ras, beda golongan, beda partai politik, dan perbedaan apapun menjadi warna yang baik ketika kami bersama-sama saling membantu, bahu-membahu, sangkul sinangkul, engpot repot membangun kehidupan lebih baik. Kami bersama-sama menggapai damai sejahtera Tuhan.
Kalaupun saat ini kami juga memohon berkat di dalam syafaat kami bagi setiap anggota keluarga Allah dengan segala kondisi dan keadaan, masing-masing pekerjaan yang dijalani di bidang apapun di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Bahkan ketika suasana kehidupan dan suasana kerja semakin berat di tengah-tengah keadaan pandemi, Tuhan pun berkuasa dengan kebaikan, Tuhan pun berkuasa menjadi penolong, menjadi pedoman hidup bagi setiap anggota keluarga Allah. Kalaupun ada bagian dari anggota keluarga Allah yang merasakan sakit penyakit, kelemahan ragawi, baik dampak pandemi, sakit penyakit apapun termasuk yang sudah lama ada dirasakan bagian tubuh jasmani, biarlah kasih kuasa-Mu yang menjadi pedoman kehidupan. Karena semua menyadari bahwa tubuh jasmani memang lemah. Namun roh yang akan diserahkan kepada Tuhan dan roh yang selalu cumadang berserah kepada Tuhan akan menolong, merasakan damai sejahtera dan kebaikan. Itu syafaat-syafaat kami hari ini bukan hanya bagi bangsa dan negara, tetapi bagi kehidupan bersama. Anak-anak yang di usia sekolah melanjutkan pelajaran, baik secara daring ataupun ketika luring, masuk dengan waktu terbatas, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Hormat dan syukur juga kami haturkan ketika kami terlibat di dalam karya pemeliharaan Allah, kami boleh tetap dengan belajar berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada para murid, dan sekarang kami mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anggota keluarga Allah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan menyatakan nyanyian keyakinan bahwa Tuhan mengutus kita untuk terlibat di dalam karya pemeliharaannya. Bagi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, kita bersama-sama merasakan pemeliharaan Allah dan terlibat dipakai Allah untuk memeliharanya, dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 336. Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Sekarang kita dipanggil untuk bersama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi,
di sepanjang zaman, memperbaharui dan menguatkan iman, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebagai anggota keluarga Allah, bersama-sama mengakhiri ibadah hari ini, melanjutkan kehidupan, mewujudkan panggilan Allah di dalam keterlibatan dalam karya pemeliharaannya, mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dalam pemeliharaan Allah, bersama-sama menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.